Malam hari ini kita akan ngebahas satu bentuk topik yang sangat luar biasa banget, ya, yaitu pembahasan tentang Kings Up dan Alkapolis. Bos energi imunitas alami, kombinasi cerdas untuk Anda yang ingin tetap fit, fokus, dan prima setiap hari. Pastikan bahwa yang sakit harus sembuh. Itu tagline kita. Yang sakit harus sembuh. Bagaimana caranya? Lakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tetapi itu pun juga tidak cukup. Kita akan senjatai teman-teman semua dengan sebuah produk-produk yang berkualitas. Produk-produk Kingsa merupakan produk-produk pilihan yang sudah disediakan oleh owner kita untuk mendampingi diri kita di dalam melakukan aktivitas, sekaligus tujuan kita bukan cuma sebatas sehat secara dohir, tetapi juga kita akan sehat secara saldo. Yuk, kita akan dengarkan sama-sama pemaparan edukasi materi tentang Kings Up dan Alkapolis bersama Dr. Setio. Terima Untuk kasih Mas beliau, Soni. Dr. Setio, sudah layar, Bismillahirrahmanirrahim. saya Assalamualaikum persilahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya harus memotivasi saya? Saya tidak boleh sakit. Saya tidak boleh sakit. Nanti saya menyampaikan ke anak saya, apalagi si bungsu, si kecil, hal yang sama. Ada yang nggak boleh sakit. Ternyata perjalanan demi perjalanan, langkah-langkah kita, hari-hari kita, hal yang sama Bapak Ibu. Satu perjalanan. Jadi inilah yang harus kita siasati dalam pengertian secara betul-betul. Kalau dalam ilmiah mungkin secara berdefinisi, karena akan berbeda. Boost energi dan imunitas alami. Level up your life. Ini ada kata kerja di sana. Ada kata perintah Bapak Ibu. Sekali lagi, ada kata perintah. Artinya apa? Berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Untuk apa? Untuk sehat. Itulah pada malam hari ini saya coba mencari. Apa itu sehat Bapak Ibu? Ternyata sehat itu adalah sesuatu yang berkelanjutan. Bukan sekarang Mas Soni diperiksa, Alhamdulillah asam urat saya normal. Alhamdulillah kolesterol saya normal. Bukan saat ini, bukan satu titik Bapak Ibu. Sehat itu satu garis panjang. Kalau memberikan satu perumpamaan ini adalah dalam satu aliran sungai, maka garis ini garis panjang antara, mohon maaf sekali lagi, antara definisi sehat dengan tidak sehat. Sampai menimbulkan kematian. Artinya apa? Kalau kita ngelihat gambar di sini Bapak Ibu. Kalau posisi kita mengalir ke arah kiri, berarti kita sakit. Menuju ke kematian. Bukan karena kita tidak bisa melawan atau tidak bisa berkompromi dengan takdir dan lain sebagainya. Bukan itu persoalannya. Tapi kita mengarah kemana Bapak Ibu? Ke kiri, sakit. Ini sakit nih, sakit, ketidakmampuan, ada cacat di dalamnya, ada gangguan di dalamnya, ke arah kiri. Tapi ke arah kanan, kita menuju orang yang tampil sehat. Dan ternyata sehat itu, mohon dilihat betul-betul Bapak Ibu direnungkan. Sehat itu bukan sekedar normal. Tadi kadar kadar asam urat saya normal, kolesterol saya normal. Tidak ternyata. Harus lebih dari normal, better than normal. Kenapa? Besok kita masih ada kegiatan. Besok kita masih bangun pagi. Besok saya harus jalan ke Bogor, ke Jakarta. Besok saya harus ke Pontianak. Besok
harus lebih dari normal. Itulah apa namanya, satu motivasi buat kita bareng-bareng. Sehat itu satu kondisi kita hidup, tapi bukan hanya sekedar berfungsi, tapi justru lebih dalam dari itu. Jadi lebih kompleks, bukan hanya sekedar saya bisa jalan kaki berarti sehat, saya bisa bekerja berarti sehat. Tidak, Bapak Ibu. Ada rasa di sana, bahagia, tidak emosional, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada psikisnya, ada kejiwaannya. Tapi kalimat berikutnya adalah better than normal. Harus lebih dari normal. Ini yang harus jadi renungan buat kita bareng-bareng. Di atas, fungsi kita bagus. Artinya apa? Tolong menjadi catatan penting buat kita, Bapak Ibu. Tubuh kita harusnya secara psikologi, secara kejiwaan, maupun secara fisiologi, secara fungsinya, itu harus normal. Dan normal ini harus seluruhnya. Dari mulai sel yang paling kecil, sampai ke tubuh utuh kita. Dari sel ke jaringan, dari organ, organ membentuk sistem, sistem membentuk tubuh. Tidak boleh ada yang tidak normal. Dan yang menarik lagi, seluruh dari mulai tingkat yang paling kecil, itu tidak bekerja sendiri. Di sini tertulis banget. Works in isolation. Tidak bekerja sendiri, Bapak Ibu. Seluruhnya bersatu, fungsinya bareng-bareng dalam satu mekanisme yang seimbang. Untuk apa? Untuk hidup. Artinya, baik untuk yang bersangkutan maupun untuk orang lain, maupun untuk lingkungannya. Jadi artinya, seluruh sel kita, seluruh organ kita, seluruh jaringan kita itu bersatu padu. Meskipun ada sistem jantung, ada sistem pencernaan, ada sistem endokrin, ada sistem berbagai sistem dalam tubuh kita, tapi tidak satu-satu. Harus fungsinya itu normal secara keseluruhan. Artinya, mungkin saya selalu akan mengucapkan, tidak mungkin ada orang yang sakit lambung saja. Tidak mungkin ada orang yang hanya sakit organ reproduksinya saja. Dok, saya mengalami disfungsi ereksi. Seolah-olah itu saja persoalannya. No, tidak. Semua dari tingkat sel yang paling kecil sampai ke seluruh tubuh kita itu jadi satu. Secara fungsi. Yang kedua, bagaimana dengan hal lainnya selain fungsi dari tubuh itu sendiri? Maka akan menceritakan lebih lengkap lagi. Apa yang akan dirasakan? Orang itu sehat, tapi sombong ya. Itu berarti dia nggak bagus. Orang itu sehat, tapi kok pelit banget ya. Dia tidak bagus. Kalau tidak bagus apa artinya Bapak Ibu? Dia tidak sehat. Silaturahmi, itu berarti tidak sehat Bapak Ibu. Dua fungsi ini yang berbeda. Yang satu secara fungsi, yang satu sebagai orang yang secara utuh hidup di kehidupannya. Jadi dia harus bahagia, dia harus merasakan sesuatu yang ada rasa di sana. Karena kalimatnya adalah feeling, well feeling. Ada empati kepada orang lain, dan seterusnya. Dua fungsi. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Ternyata sehat itu harus menjadi pola, harus menjadi style.
Yang sehat itu adalah healthy lifestyle. Pola hidupnya memang betul-betul sehat, terbentuk. Jadi, apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan fungsi dan perasaan yang lebih bagus? Ternyata diinstruksikan atau sangat akan tergantung kepada makanan kita sehari-hari. Yang sehat tergantung kepada aktivitas fisik kita, tergantung kepada mental kita, tergantung kepada bagaimana kita berusaha untuk selalu sehat di seluruh aspek. Prevention of health risk. Gak boleh sama sekali. Harus utuh sehat. Di luar pekerjaan harus sehat. Selama bekerja harus sehat. Sehingga dia punya pola yang betul-betul sehat. Ini per definisi. Ternyata bukan cuma fisik. Ini harus jadi catatan penting buat kita Bapak Ibu. Jadi orang itu olahraga terus-terusan. Belum tentu sehat. Bagaimana mentalnya, bagaimana sosialnya. Jadi kelengkapan inilah yang mungkin hari ini kita akan menjadi dasar. Kenapa Ingsa melahirkan produk-produk yang istimewa. Karena kita harus sehat terus. Harus siap berhadapan. Kalau di sini kalimatnya adalah harus betul-betul terukur. Harus betul-betul siap. Tantangan di depan. Karena besok kita ada kehidupan lagi. Besok kita berhadapan lagi. Besok kita melakukan serangkaian kegiatan lagi. Harus sehat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lebih mempersingkatnya, maka kita akan mempermudah di sini. Mudah-mudahan ini akan jadi catatan penting buat kita bareng-bareng. Artinya apa? Makanan kita harus makanan sehat, Bapak Ibu. Mohon maaf. Air, nah mulai sekarang. Alkapolis, berhubungan dengan air. Kita harus happy dengan rekreasi kita. Kualitas tidur kita harus terjaga. Kita tidak boleh stres. Kita harus olahraga. Harus, harus Bapak. Jangan olahraganya hanya pada saat jadwal senam, 17 Agustusan. Tolong pikirkan baik-baik. Kenapa selalu Dokter Setio gambar ini yang selalu saya sampaikan? Karena nabati itu jauh lebih sehat, Bapak Ibu. Nabati itu jauh lebih sehat. Tadi disinggung sama Mas Soni, lakukan yang orang lain tidak lakukan. Dalam pengertian yang positif ya. Kalau orang lain lakukannya seperti itu lagi, dan ternyata tidak, balik lagi ke definisi sehat, tidak sehat, maka jangan ikut. Kan yang orang lain tidak lakukan untuk apa? Untuk sehat. Orang Jepang itu pasti seperti itu, Bapak Ibu. Ini salah satu filosofi Jepang. Do no one do. Nah, yuk kita bahas produk. Yang pertama, saya ingin membahas mengenai Alkapolis. Kenapa Alkapolis, Bapak Ibu? Karena akan membuat, mohon maaf, air yang ada di gelas ini menjadi alkali. Satu. Ini adalah, eh, mohon maaf, ini adalah satu cairan konsentrat. Maka judulnya berarti tetes demi tetes. Maka judulnya bukan langsung minum, tapi tetes demi tetes. Artinya, Bapak, Ibu, teman-teman semua, maka akan berbeda cerita di sini.
Yang diharapkan adalah basah. Kandungan yang ada di dalam alkapolis ternyata propolis. Kandungan lain yang ada di dalam alkapolis ternyata madu. Jadi cairan propolis, cairan madu dalam bentuk konsentrat. Jadi kalau saya sekarang, mohon maaf, ngambil sekian volume air, Bapak Ibu, kemudian saya ingin memanfaatkan kandungan yang ada di dalam alkapolis, maka sederhana, Bapak Ibu tidak perlu sulit, sudah disediakan pipetnya. Kalau judul di sana adalah tetes demi tetes, silahkan diteteskan. Kalau saya langsung disemprotkan, sederhana, hitung silahkan dalam satu pipet itu, dalam satu tetesan itu berapa berapa mili. Maka ini sudah berbeda airnya, Bapak Ibu. Sekali lagi, sudah berbeda airnya, alkapolis. Saya bisa meyakini di sini sudah mulai ada alkali, lebih dari pH normal. Saya bisa meyakini bahwa di sini sudah mulai terisi oleh antioksidan, karena kandungan yang ada dalam propolis dan madunya. Multivitamin sudah ada di dalamnya. Dan yang menarik lagi adalah molekul airnya mengalami perubahan menjadi mikrokluster. Jauh lebih kecil. Karena madu, karena propolis, maka di sana ada flavonoid. Karena madu, karena propolis, karena konsentrat, karena pekat, maka mineral pun lengkap di dalam. Bapak Ibu, kenapa harus diawali dengan air? Pertanyaannya. Karena 70%. Bahkan ada yang lebih. Mungkin anak-anak lebih dari 70%. 60-70%. Ternyata tubuh kita itu air. Berarti kurang dari 30%-nya bukan air. Jadi kalau kita melakukan perubahan di air dalam tubuh kita, maka harapan kita adalah tubuh kita mengalami perubahan at least 70%. Bisa dibayangkan sekarang betapa mudahnya merubah tubuh kita hanya dengan memodifikasi air yang ada di dalam tubuh kita. Dengan apa? Dengan air yang sudah diteteskan alkapolis. Dok, kok nggak ada salah apa-apa ya dok ya? Apa mungkin alkapolis itu sedemikian rupa? Makin banyak mengundang pertanyaan, maka kesulitan akan lebih banyak. Teorinya panjang Bapak Ibu. Tapi hari ini seperti Mas Soni sampaikan, kita nggak usah berteori banyak. Teteskan ke dalam air minum kita, apalagi air minumnya adalah RO. Aduh, lebih hebat lagi. Karena hanya dua, tidak ada mineralnya, tidak ada yang lain. Maka akan dahsyat perubahan yang ada dalam tubuh kita. Kenapa demikian? Karena seluruh bagian tubuh kita mengandung air. Otak kita 74,5. Darah sudah pasti air, makanya 83%. Liver yang sedemikian berbentuk ternyata 86 air. Ginjal sudah pasti mengalir air. Lemak pun air. Tulang pun yang keras isinya 22% air. Dok, saya punya masalah di sendi saya, persendian. 83% air. Jadi kalau 83%-nya dirubah dengan bismillah, maka air di dalam sendi kita mengalami perubahan, Bapak Ibu. Dok, saya asma, saya punya masalah di paru-paru. Paru-paru mengandung 80% air. Karena seluruh darah, berliter-liter darah masuk ke dua paru-paru.
Dok, jantung, otot, jaringan penunjang lainnya, seluruhnya kandungannya adalah air. Jadi artinya apa sekarang? Ini akan lebih mempermudah buat kita, Bapak Ibu. Saya punya persoalan di mana ya? Oh, kulit saya, Dok. Bismillah. Dapat. Nanti Bapak Ibu akan merasakan atau silakan nanti. Mungkin ada yang komen, ada yang punya pengalaman. Ketika mengkonsumsi, sekali lagi, ketika mengkonsumsi air, apalagi air ARO, yang ditambahkan alkoholis. Ada yang sudah masuk terus muntah-muntah, ada yang pahit, ada yang tidak enak di mulut. Itulah dahsyatnya alkoholis. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kita melihat kandungannya. Kandungannya akan merubah air menjadi alkali. Maka ini alkali, ini asam. Ini pernah disampaikan di pertemuan yang lalu karena ada kesempatan untuk menyampaikan. Yang kita konsumsi adalah asam. Yang kita sukai adalah ini yang sebelah kiri. Yang kanan kita tidak suka. Jadi tubuh kita identik dengan asam. Maka harus dialkalikan, harus dibasahkan Bapak Ibu. Makanan yang kita suka asam. Ini asam. Daging, ikan, semua asam. Ini tidak kita sukai, apalagi brokoli. Maka kita harus ngerubah. Itulah kenapa gambar saya adalah nabati. Gambar nabati pasti akan menggiring kita untuk menjadi basah. Nah, balik lagi ke sini. Buahnya, ubinya, sayurannya, kacangnya, bijinya akan menggiring kita ke arah basah. Ketika kita melakukan perubahan pola makan kita, memilih yang nabati, kemudian dimanfaatkan lagi alkaloidnya, maka perjalanan kita menuju basah jauh lebih cepat. Artinya apa? Better than normal. Sebut kita Bapak Ibu. Ini jadi apa kalimatnya? Wajib untuk jadi keseharian kita. Yuk kita cari sekarang. Apa manfaat air alkali? Ternyata menggeser asam menjadi netral kemudian base. Ternyata membantu pencernaan. Ternyata memperbaiki hidrasi air, keseimbangan air dalam tubuh kita. Tulang kita akan diperbaiki, antioksidan ternyata ada di dalamnya, memperbaiki kentalan darah dan menunjang untuk lakukan detox. Catatan yang tadi, kenapa saya bilang ada yang pahit, ada yang tidak enak, ada yang langsung muntah dan sebagainya, karena detoxnya belum maksimal. Ini ilustrasi yang sederhana, Bapak Ibu. Kalau alkapolis masuk dalam tubuh kita, ini airnya bagus sebetulnya, airnya air minum yang memenuhi persyaratan. Tapi kalau tidak mikrocluster, kalau tidak diteteskan dengan alkapolis, airnya masuk dalam tubuh kita. Tapi sampahnya itu belum tentu keluar sempurna. Makanan kita sudah bagus nih, lebih banyak nabatinya, masuk dalam sel kita. Tapi kalau airnya, sekali lagi, airnya tidak mikrocluster, airnya tidak diteteskan alkapolis, maka racunnya juga sama, tidak akan keluar sempurna. Ini kita berbicara detox. Oksigen masuk ke dalam sel kita, ke dalam melalui paru-paru, tentunya pernapasan. Tapi karbon dioksidanya harus keluar juga sempurna. Dan itu tidak akan bisa dilakukan kalau detox tidak sempurna. Jadi alkapolis akan membantu mengeluarkan kejelekan berpuluh-puluh tahun kalau dimulai dari sekarang dengan alkapolis. Saya cek lagi bagaimana terhadap
sel kita, jadi ke tingkat selnya. Bagaimana peran air alkali, air minum, syaratnya memenuhi syarat, kemudian diteteskan alkapolis. Menurunkan oxidative stress, berarti bersifat antioksidan. Ini jelas memperbaiki hidrasi dan absorpsi, bayangkan. Ini keseimbangan air. Keseimbangan air inilah yang harus kita. Absorpsinya adalah memasukkan makanan, memasukkan air dan seterusnya. Tapi kemudian detok dikeluarkan. Sempurna. Metabolisme sel akan diperbaiki. Fungsi sel. Menetralisasi asidosis tadi sudah disampaikan. Menggeser asam menuju ke netral, kemudian basa. Dan bersifat anti-aging. Bersifat imun support. Ini sesuai dengan tema kita. Akan menjadi booster untuk kesehatan kita, akan menjadi booster untuk sistem imun kita secara alami. Konsumsi air minum, sebelum dikonsumsi, teteskan alkapolis. Saya mencari lagi sesuatu yang harus betul-betul, apakah kalau kita mengkonsumsi air yang lebih bersifat basa keseharian kita, statusnya seperti apa? Ini penelitian yang bagus sekali, Bapak Ibu. Satu penelitian pada binatang percobaan, pada mencit, bukan pada tikus ya, mice itu mencit, lebih kecil daripada tikus, yang sengaja dibuat rusak, yang sengaja dibuat sakit, yang sengaja dibuat terganggu kesehatannya. Keseimbangan yang ada dalam tubuhnya terganggu karena diberikan H2O2 peroksid. Bagaimana dok hasilnya? Ini menarik sekali. Ini antioksidan, Bapak Ibu. Ini glutathione. Ini air saja. Ini setelah diberikan peroksid H2O2, maka jelek. Ketika dikonsumsikan, sekali lagi, ketika dikonsumsikan air yang mengandung alkalin, berarti air yang basah, ini beda. Jadi kerusakannya ini diturunkan oleh air alkali. Sementara antioksidannya, glutathione itu adalah antioksidan. Ini glutathionnya di dalam darah. Kalau kita berikan H2O2, maka antioksidan kita turun. Sekarang, mencitnya diberikan air yang mengandung alkali. Ternyata glutathione antioksidannya naik, Bapak Ibu. Dan ini signifikan perbedaannya. Ini perbedaan yang bermakna. Hal yang sama. Ini parameter kerusakan di DNA sel, makanya tingkat sel. Coba dibayangkan Bapak Ibu. Ini hanya minum air biasa, ini dikasih peroksid, maka rusaknya luar biasa. Kerusakan DNA, ini adalah parameternya, 8 hidroksi DG di dalam darah. Rusak sampai setinggi ini. Tapi ketika mencit itu diberikan air yang alkali, yang lebih basah, maka kerusakan DNA-nya turun signifikan, mengalami perbaikan. Sekarang pertanyaan sederhana, Mas Sony, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kalau melihat gambaran sekarang seperti ini, dan yang dibicarakan adalah DNA, yang dibicarakan adalah tingkat sel, maka ketika mengkonsumsi air yang sudah diteteskan dengan alkapolis, maka seluruh sel, seluruh DNA mengalami perubahan hebat. Gampang banget. Saya cari lagi apa manfaatnya. Ini 2025 2026. Ini pasar, Pak. Sudah akan diprediksi, bayangkan, sudah diprediksi sampai 2034. Pasar untuk air dengan kandungan alkali itu besar sekali. Ini dalam US dollar. US dollar million.
Ini harus dipikirkan baik-baik. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Kenapa sedemikian rupa terjadi? Tadi sudah disinggung, ini adalah air yang alkali. Ini air zam-zam. Komparasi Bapak Ibu. Tidak akan sama. Tapi ini sesuatu yang harus kita pikirkan karena untuk mendapatkan air zam-zam tidak mudah. Ya, tadi sudah disampaikan, ini molekulnya besar, ini molekulnya jadi kecil Bapak Ibu. Jadi penyerapan dan pengeluaran itu jauh lebih cepat. Akan bertindak sebagai antioksidan, memperbaiki tubuh kita, tinggi kandungan mineralnya dan seterusnya. Ini adalah atau kebalikannya sekarang. Angka polis akan bisa diaplikasikan sebagai bangga saya terapi Bapak Ibu, pengobatan. Nanti kalimatnya kayak gitu, aduh kok masih sih, masa cuma air kayak gini doang. Penjelasan di sini akan lebih jelas. Tulang, insulin, anti peradangan, keseimbangan yang ada di dalam pencernaan kita, lambung kita, melindungi saraf kita, mineral yang ada di dalam tulang kita, HbA1c pada pasien diabetes, antioksidan, meningkatkan fungsi luhur, memperbaiki gigi, mengurangi terjadinya keracunan pada liver kita. Dan seterusnya Bapak Ibu, karena istimewanya air yang bersifat lebih basah, dan itu didapat karena ditetes atau tetes demi tetes dari alkapolis. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Masuk dalam lambung saya barusan, sekarang masuk di usus saya, ternyata perbaikan yang dahsyat sekali. Kalimatnya di sini bagus sekali Bapak Ibu. Meningkatkan absorpsi seluler. Memperbaiki epitel sel di ususnya. Sehingga apa yang terjadi? Maka sehat. Dari mulai pencernaan saja sehat. Berarti seluruh gangguan yang ada dalam tubuh kita, paru-parunya, jantung, ginjal, liver, persendian, mungkin ototnya, mungkin tulangnya, semua diperbaiki. Inilah dahsyatnya air alkali, hasil tetes demi tetes dari alkapolis. Penjelasan lebih panjang, sistem pencernaan kita, imun sistem kita, bahkan ke autoimun, bayangkan. Lifestyle, diabetes, kanker, cardiovascular disease, stroke, serangan jantung, sistem saraf kita, bahkan kondisi yang hemodialisa, yang cuci darah. Ayo, Bapak Ibu, yang cuci darah, berikan alkapolis di minumannya. Kita tidak intervensi apa-apa. Yang bersangkutan masih cuci darah. Tapi kita punya doa untuk meningkatkan kualitas atau fungsi dari ginjalnya. Tolong pikirkan. Saya cari lagi, kandungan yang ada di dalamnya adalah propolis. Apa manfaat propolis terhadap tingkat sel oksidan? Ternyata anti peradangan. Parameter anti peradangan diturunkan. Anti kanker, memodulasi sistem imun, regenerasi sel, regenerasi jaringan. Berarti anti-aging di dalamnya. Antibiotik. Saya cari mengenai propolis. Ternyata berfungsi banyak sekali. Penelitiannya tidak akan pernah berakhir, Bapak Ibu. Ini kalimatnya jelas. Propolis mempunyai manfaat farmakologi yang jauh luas sekali. Kimianya sedemikian kompleks, antibiotik, anti peradangan, semua akan didapatkan karena memasukkan propolis. Pertanyaannya sekarang, Dok, ini propolis kan banyak di pasar. Propolis kan ada di produknya
kingsa yang lain. Itu tidak konsentrit. Tolong pikirkan baik. Jadi tidak mungkin tetes hitungannya. Maka akan cerita akan berbeda. Apa yang saya dapat? Ketika kita konsumsi propolis saja, apalagi propolis yang konsentrat yang ada di alkapolis akan berbeda. Ototnya, livernya, pencernaan. Kalau sudah 3 sistem ini diperbaiki, berarti seluruh sistem diperbaiki. Ini konteks diabetes. Dok, ada nggak yang bisa lebih mempermudah saya? Gambar ini akan lebih mempermudah Bapak Ibu. Konsumsilah air yang sudah diteteskan alkapolis yang di dalamnya adalah propolis konsentrat. Kenapa demikian? Karena sistem saraf akan dilindungi. Pencernaan akan diselesaikan. Luka dan lain sebagainya selesai dengan mudah. Alergi, asma, berbagai penyakit yang berhubungan dengan keturunan. Gigi kita atau rongga mulut kita, diabetes, selesaikan dengan alkapolis. Balik lagi sekarang manfaat propolis. Antibiotik, antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, diabetes, imunomodulasi, kardiovaskuler, neuroprotek, semua. Saya tidak akan bahas yang lain. Ini penelitian yang panjang mengenai mengenai propolisnya di seluruh banyak aspek sudah terstandar. Kemudian bagaimana dengan madu? Hal yang sama. Saya mencari lagi fungsi madu terhadap sel kita. Mohon maaf, didapatkan yang sama. Sebagai energi, sebagai bahan baku. Kenapa demikian? Karena karbohidrat. Kenapa demikian? Karena akan memboosting seluruh sistem, akan memberikan energi ke dalam tubuh kita. Endurance-nya diperbaiki, jauh lebih stabil. Ini yang diperlukan Bapak Ibu. Meningkatkan endurance dan stability untuk apa? Untuk besok. Untuk minggu depan. Untuk bulan depan. Untuk 1 tahun ke depan, untuk 2 tahun ke depan, dan seterusnya, dan seterusnya. Otot kita. Bahkan bakar lagi sekali lagi. Menurunkan peradangan. Mensupport imun sistem kita. Alkali, propolis, madu, konsentrat. Menurunkan oxidative stress sama dengan minuman alkali. Memperbaiki otot kita sehingga performanya jauh. Tidak pernah ngerasa lelah, selalu ada perbaikan, selalu tubuhnya, fisiknya menjadi motivasi. Sehingga ketika diberikan tantangan Bapak Ibu, ini yang menarik banget. Better compliance. Dengan aktivitas sehari-hari, dengan program-program, dengan tantangan-tantangan berikutnya. Karena madu. Saya tidak perlu jelaskan di sini. Madu manfaatnya luas sekali seperti hanya propolis. Demikian juga dengan air alkali. Ini hal yang sama. Akan jauh lebih istimewa ketika Bapak Ibu merubah air minumnya, air putihnya diteteskan dengan alkapolis. Hal yang sama. Ini manfaat dari madu. Saya tidak akan jelaskan lagi. Bagaimana air terhadap keseluruhannya. Ini sudah tadi dijelaskan sama Bapak Ibu. Sel lagi. Pertanyaan sederhana sekarang. Siapa Bapak Ibu yang tidak ingin seperti sel seperti ini? Seluruh selnya. Konsumsilah air yang selalu diteteskan dengan alkapolis. Bonus terakhir, Kingsa melahirkan Kings Up. Kalimatnya bagus banget. Ini adalah the next level. Cantik sekali ya. Pembicaraannya menarik jadinya. Kita akan selalu naik.
kita selalu akan ke tingkat berikutnya. Dok, ini mengenai apa? Mengenai seluruhnya. Masalah apapun harus dirubah, harus naik, harus naik lagi. Makanya judulnya bagus. The next level. Dari apa? Dari King's Up. Yang dipilih adalah ginseng. Semua orang kenal dengan ginseng. Pelajaran ginseng banyak. Menurunkan tekanan darah karena vasorelaksasinya. Antioksidan, menurunkan tekanan darah, antiinflamasi semua. Tidak ada sakit ketika the next level King's Up masuk dalam tubuh kita. Antioksidan aktivitinya akan menjangkau semua. Seluruh persoalan dalam tubuh kita. Di sini kalimatnya bagus Bapak Ibu. Mencegah terjadinya kegemukan. Prevent obesity. Oh, berarti King's Up bisa menurunkan berat badan. Absolutely. Sekarang ada duet maut nih. Ceritanya jadi duet maut. Alkapolis, King's Up. Pikirkan baik-baik Bapak Ibu. Termasuk anti-agingnya. Bagaimana kalau kita konsumsi King's Up setiap hari? Jantung kita dilindungi, tidak akan terkena kanker, otot kita dilindungi, tidak diabetes, tidak naik berat badan, bahkan turun berat badannya, tidak mengalami peradangan. Demikian juga dengan persarafan saya, dilindungi. Hal yang sama, saya kira tidak perlu dibahas satu persatu. Kenapa di sini ada yang turun, absorpsinya naik karena kegemukan, menurunkan hiperglikemi. Ini semua berdasarkan penelitian Bapak Ibu. Dan penelitian ginseng tidak akan pernah berakhir. Kemudian ginseng lagi, bagaimana terhadap metabolik hal yang sama. Obesitas akan diturunkan, turun berat badan Bapak Ibu. Tolong pikirkan duet. Trigliserida turun, kolesterol yang jelek harus diturunkan, kolesterol yang bagus dinaikkan, hipertensi turun, tidak diabetes. Bagaimana dengan black currant? Saya langsung ngambil pada atlet. Karena kita berbicara stamina. Ternyata black currant sangat luar biasa. Ini berbicara atlet. Akan terjadi fat oxidation, tidak mengalami kelelahan, cardiac outputnya bagus. Apa kuncinya? Kandungan. Ternyata ini, kalaupun kita diberikan suatu tantangan terus tantangan demi tantangan, ini kerusakan daripada otot, kerusakan daripada jaringan, kerusakan sel tidak terjadi atau lebih rendah. Beda dengan blackcurrant. Bagaimana blackcurrant? Saya dapat lagi hal yang sama. Dan kebetulan King's Up juga mengandung vitamin C. Maka sekaligus di sini komposisinya, vitamin dan seterusnya ada di dalam blackcurrant. Kandungannya kalau di sini nutrisinya sekarang ini bioaktif komponnya. Ini dahsyat untuk manfaat apa? Kita tidak akan sakit. Blackcurrant. Vitamin, mineral, kalori dan seterusnya dari blackcurrant. Kardioprotektif, nootropik berarti betul-betul akan memberikan kita stimulan yang luar biasa karena King's Up isinya adalah blackcurrant.